Kabel serat optik berdiameter kecil. Untuk mengurangi risiko kerusakan, kabel bawah laut modern ditanam di dasar laut. Meskipun kabel bawah laut ini masih terbuka di dasar berbatu dan di atas tebing bawah laut, pengukuran khusus dilakukan dengan kapal peletakan kabel yang dilengkapi secara khusus untuk mengelola kabel dan membantu memperbaikinya kapanpun diperlukan. Memasang kabel transmisi adalah kegiatan yang mahal dan menantang. Masa pakai kabel bawah laut mungkin puluhan tahun dengan intervensi teknis untuk perbaikannya. Jika terjadi kesalahan, juga mahal dan sulit. Oleh karena itu, rute kabel harus disurvei dan dipilih dengan cermat untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memaksimalkan perlindungan kabel. Kapal hanya mewakili sebagian dari perlengkapan yang dibutuhkan untuk meletakkan kabel. Tetapi begitu kabel berada di dalam air, peralatan submersible lainnya melakukan tugas untuk memasang kabel di jalurnya. ROV menggali parit di mana kabel transmisi diletakkan, memperbaiki kabel pada rute yang benar, kabel dengan sedimen. Mengubur kabel di dasar laut adalah operasi yang lambat dan mahal, tetapi dibayar kembali dengan keandalan dan masa pakai yang lebih lama. Kabel dikubur di dasar laut di perairan dangkal untuk meminimalkan risiko kerusakan. Parit di mana kabel ditempatkan digali dengan submarine plough dan ditutupi oleh sedimen atau batu. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan sedimen sebagai penutup, solusi lain diterapkan seperti menggunakan matras beton sebagai penutup atau menggunakan pipa artikulasi. Kecepatan pemasangan kabel tergantung pada jenis kabel, kerumitan konfigurasi kabel, kedalaman dan sifat dasar laut, batimetri dan geologi heterogen. Untuk pemasangan kabel komunikasi, kecepatan pemasangan bisa 100-150 km per hari. Untuk tipe baru bahkan 200 km per hari. Kedalaman parit biasanya 1 meter hingga 10 meter. Kabel harus dilindungi untuk pekerjaan di masa depan. Kabel harus dikubur pada kedalaman yang aman di dalam sedimen. Contohnya adalah kabel transmisi listrik sepanjang 30 km yang menghubungkan Pulau Ketam, Malaysia dengan Port Klang yang terkubur 14 mil di bawah dasar laut. Di tempat-tempat dengan arus laut yang kuat atau lereng yang curam, mereka diikat ke dasar laut. Untuk memeriksa keamanan kabel, survei berkala dipertimbangkan karena kesalahan dalam fungsi kabel mungkin memiliki implikasi besar dalam mengamankan catu daya. Untuk itu, tindakan serius harus dirancang. Kabel bawah laut merupakan subjek dari beberapa perjanjian internasional yang mengatur statusnya. Dokumen-dokumen ini menetapkan norma-norma mengenai hak dan kewajiban bagi negara-negara yang ingin memasang kabel-kabel tersebut, bagi negara-negara yang perairan teritorialnya dilintasi oleh kabel-kabel tersebut. Operasi dilakukan oleh kapal khusus dengan peralatan yang sesuai. Itu sangat tergantung pada cuaca dan kondisi laut. Di daerah lintang tinggi di mana permukaan laut tertutup es atau dilintasi gunung es yang mengapung, operasi ini memerlukan tindakan perawatan tambahan dan waktu yang lama. Meskipun ada keraguan tentang dampak kabel serat optik, karena harus seperti yang diklaim oleh industri. Sebelumnya peletakan kabel bawah laut terutama didasarkan pada jalur panjang, seperti telekomunikasi antar benua, yang sama sekali tidak hemat biaya. Metode yang ideal adalah pertama-tama menggali parit yang diisi oleh proses alami di dasar laut, dan kemudian dari kapal peletakan kabel, memasang sebaris kabel fleksibel dengan kekuatan lebih besar dan biaya lebih rendah. Sebagai alternatif,
kabel bawah air dapat diletakkan terlebih dahulu dan kemudian dikubur sebagai operasi kedua. Kabel yang digunakan harus kebal terhadap korosi dan biasanya menggunakan submarine plough demi menurunkan risiko kerusakan. Jika ada halangan saat meletakkan kabel panjang, kabel mungkin dapat dipotong dan dipasang kembali pada pengalihan rute terpisah. Untuk menghindari dari penyumbatan, cara lain adalah menangguhkan operasi sampai halangan dihilangkan. Kabel kuat memandu submarine plough dengan keterlibatan fisik. Langsung untuk detektor elektromagnetik ini digunakan yang responsif terhadap sifat ferromagnetik dari garis baja. Operasi peletakan kedua juga membutuhkan submarine plough, menggunakan aliran air berkecepatan tinggi untuk membangun parit